Ah, sebentar Pak Misja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Pendekar Bodoh dari Cirebon. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 jam 12. Saya ada di Keraton Kacerbonan Cirebon ya. Di sini Pendekar Bodoh akan melihat pameran pusaka-pusaka yang ada di sekitaran Indonesia yang pada berkumpul di sini, yang rencananya akan berakhir besok ya. Di sini juga Pak Misja sebagai Pendekar Bodoh akan melakukan atraksi main pedang dan atraksi kekuatan diri Pak Misja. Ikuti terus perjalanan kami Pendekar Bodoh dari Cirebon. Salam pencak silat.
Oke. Oke, siap. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan dulu nih. Ini adalah namanya Pak Misja. Buat teman-teman bela diri di Cirebon pasti banyak yang kenal sama Pak Misja, dan juga ada Bang Said. Juga dia seorang pendekar di Cirebon. Juga ada Bang Ubed dan ada Mas Agus. Dia salah satu penggiat dan pelestari Tosanaji. Juga ada Mas Lingga, penggiat dan pelestari Tosanaji. Dan hari ini buat seluruh peserta yang ada di sini, kita bakal sedikit ngobrol tentang seni bela diri dan pusaka. Oke, nah mungkin barangkali untuk didasari, untuk diawali, Bang Ubed kira-kira mau bertanya apa aja nih tentang pusaka? Kalau kami dari Pendekar Bodo itu selama ini mungkin yang paling pak untuk diketahui sama pendekar adalah pedang atau golok lah ya, yang bisa digunakan untuk perkelahian, pertarungan. Nah, mungkin secara spesifikasi kayak Pak Misja sebagai pendekar Bodo itu tidak mengerti masalah keris ya, kegunaannya atau pamornya apa kan belum tahu lah. Kami di sini kepengen tahu untuk masalah spesifikasi kerisnya kepada siapa gitu. Oke, Mas Agus bisa dijelaskan tadi pertanyaannya Bang Ubed. Keris itu selain pamor atau selain kepemilikannya, keris itu kan kita ketahui keris itu kepemilikannya bisa orang-orang hebat lah ya, kayak raja-raja, pati-pati, dia selalu memegang pusaka gitu. Apakah di dalam dunia pendekar, apa di dalam dunia bentuk pertahanan perkelahian, apakah pusaka keris juga ada kategorinya selain untuk menjadi koleksi? Ya, terima kasih Kang Coy. Untuk keris sendiri memang fungsi awalnya itu adalah sebagai senjata tikam dan sayat. Artinya untuk bertarung atau berkelahi. Tentunya itu keris-keris yang kemungkinan berbentuk atau berbilah lurus, yang lebih efektif kan gitu. Nah, sedangkan untuk yang kayak simbol atau kemudian legitimasi atau lain-lain atau sebagai pegangan raja dan sebagainya itu lebih ke keindahan atau pamor dan look seperti itu. Nah, kalau bahan baku sendiri nih ya, Mas Lingga gitu ya, bahan baku keris dengan golok tuh sebetulnya ada bedanya nggak sih? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab berdasarkan yang saya tahu. Untuk di keris sesuai pakemnya, bahan yang digunakan adalah 3 jenis logam. Pertama adalah baja sebagai seloroknya atau sebagai bahan kuatnya. Kedua adalah besi dan pamor yang dijadikan di tempat untuk dilipat untuk menjadikan pola yang menjadi pamornya. Itu dari besi dan nikel biasanya. Seperti itu. Sedangkan kalau golok, pada golok zaman dulu itu juga berlaku metode yang sama seperti yang digunakan pada bahan keris. Masih menggunakan baja sebagai bahan tajamnya, kemudian juga besi dan nikel atau bahan pamornya sebagai polanya untuk bagian dari satonnya, seperti itu. Dan untuk di golok modern saat ini banyak digunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Ada bahan dari, misalnya bahan bekasnya bisa dari baja per, bisa jadi baja bearing, atau juga bahan-bahan yang lebih modern yang langsung didapat dari pabrik seperti baja Bohler, baja Hitachi dengan berbagai macam jenis kodenya, seperti itu Kang Coy. Nah, berikutnya sekarang saya akan tanya sama Bang Said. Bang Said, di dalam seni bela diri menggunakan golok itu ada jurus spesifikasi nggak sih tentang jurus bermain golok itu apa aja jenisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golok itu kan jadi permainan dari pencak silat ya. Pencak silat dibagi 4 aspek: olahraga, seni, bela diri, sama mental spiritual. Nah, biasanya yang dipertandingkan itu biasanya olahraganya. Sampai ke pon, sampai ke sigit, itu biasanya olahraganya dari jurus tunggal, ganda, regu. Nah, golok itu biasanya kan dulunya untuk buat perang, tapi sekarang keindahan. Jadi ya keindahan itu wiraga, wirama, wirasanya yang dinilai. Jadi seninya, seni keindahan gerakan. Yang memang yang diambil dari 5 aliran yang ada di Jawa Barat.
Yang ada di Jawa Barat itu pertama itu Cimande, Serah, Sabandar, Cikalong dan Depokan. Nah itu dari rangkaian jurus yang ada di Jawa Barat itu baru dirangkai bu kreasi dari seni permainan goloknya gitu. Nanti saya mau lihat Pamisja untuk bermain golok atau pedang ya, dan Bang Said juga saya pengen lihat Bang Said dengan ruangan segini yang tidak begitu besar. Saya pengen Bang Said dulu deh tunjukin keindahan bermain pedang atau golok. Untuk waktunya dipersilakan. Buat teman-teman boleh agak mundur sedikit ya, tepuk tangannya mana Dam? Ya, pakai aja goloknya ya, pinjam dulu. Oke. Kurang satu. Oke, buat mundur dulu ya buat semuanya, kita bisa lihat, bisa fokus. Saya barak-barak. Oke, sekarang Pak Misja, boleh Pak Misja mainkan goloknya, silakan Pak Misja. Boleh silakan. Nah ini Pak Misja, pendekar bodoh. Oke, terima kasih buat semuanya. Barangkali atraksi goloknya bagaimana Pak Misja? Boleh? Bukan ininya ya, masih kuat ya tenggorokan saya gitu ya. Dulu saya kuat, tapi belakangnya aja bukan yang tajam. Wah, kalau yang tajamnya bisa putus ya Pak Misja ya. Iya. Sebentar Pak Misja. Kalau saya yang mukulin bagaimana? Aja kalau apa orang ini boleh. Satu sport buruan, nggak boleh bergabung, Bang. Enggak, maksudnya kalau kayak begini kan rasanya serem banget walaupun ininya gitu kan. Walaupun ininya gitu. Tapi ini kekuatan ininya Pak Misja ini kan kalau tidak terlatih, benarnya sih saya kayak begini ya udah ngeklek batu. Benar nggak Pak Misja? Ya kan? Pak Misja pun katanya, beliau ini itu adalah salah satu pendekar yang dia tidak pernah menggurui siapapun terkecuali orangnya itu sungguh-sungguh dekat dengan Pak Misja. Betul Pak Misja ya? Dan saya mau tahu sedikit dong Pak Misja, kekuatan fisiknya Pak Misja tuh selain leher di apa saja Pak Misja? Lain ini ya, mata bisa, coba lihat, ini keras sekali, ini mata. Nah yang ini ya, ini nggak ada yang kuat, ini keras sekali. Coba lihat, ini keplek, apalagi di sini, ini keras sekali. Kakinya Pak Misja, kaki. Ini bisa, ini untuk main, bisa ini. Mantap. Wow, tepuk tangannya mana dong? Oke, terima kasih nih buat pendekar bodoh Pak Ubed. Terima kasih banyak. Boleh silakan Pak Ubed bisa memberikan closing statement. Dan buat teman-teman, pendekar bodoh ini punya channel YouTube namanya Pendekar Bodoh.
Pendekar Bodo Cirebon, dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini bisa turut subscribe juga. Oke, silakan, dan yang pasti monggo Bang Ubed untuk closing statementnya. Oke, sudah. Oke, buat semuanya, yang pasti apapun yang terjadi tadi, kita tidak akan pernah memiliki kemampuan itu tanpa kita berlatih. Begitupun dengan para kolektor dan para pelestari bursa Tosanaji. Kalau tidak terlatih dengan ditipu, aduh, ini bilangnya tua tapi ternyata muda gitu kan, dan itu kita tidak akan pernah bisa mengenal pusaka itu yang sebenarnya selain kita mempelajari dari buku-buku tentang pusaka. Untuk itu terima kasih.